Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari cacing yang menggerogoti usus lo sampai ke penyakit yang membuat kaki, tangan, dan wajah lo tidak berbentuk. Berikut adalah 5 penyakit paling mengerikan di dunia. Setelah pesan-pesan berikut ini. Menurut gue ya, cara meninggal yang setidaknya paling enak itu adalah dengan sakit. Karena dengan sakit lo masih bisa berdoa, masih bisa dikelilingin oleh orang yang disayang, dan masih bisa punya banyak kesempatan. Tapi ada penyakit yang bisa dibilang sebaiknya lo jauhin, karena beberapa penyakit yang bakalan gue sebutin ini bener-bener menjijikan banget. Maka dari itu, sedikit peringatannya, beberapa tampilan yang akan gue munculkan ini akan sedikit mengerikan dan juga menjijikan. Dan sebisa mungkin untuk memenuhi kebijakan YouTube, gue bakalan sedikit mensensor, tapi juga sedikit memberikan lo cuplikan-cuplikan yang agak-agak menjijikan. So, langsung aja tonton video ini dengan full screen, menggunakan earphone, dan jangan ngumpet di kolom komentar, oke? Kalau semua itu udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, askariasis. Askariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu jenis parasit, yaitu cacing pita yang bernama Ascaris lumbricoides. 85% orang yang terkena penyakit askariasis ini tidak terdeteksi simptomnya, dan kalaupun terdeteksi simptomnya, biasanya itu hanya sesak napas, demam, sakit perut, perut kembung, atau diare. Yang membuat askariasis mengerikan dan juga menyakitkan adalah pada tahap terakhir askariasis, lo akan meninggal dengan kondisi perut yang amat sangat sakit dan keluar cacing pita yang sangat panjang dari hidung, mulut, dan juga anus lo. Askariasis ini bisa terjadi kepada orang yang memakan makanan atau minuman yang terinfeksi oleh kotoran atau tai yang terdapat telur askaris. Ketika orang ini memakan atau meminum hal tersebut, telur askaris akan masuk ke lambung lalu menetas menjadi larva di usus dan mencari jalan menuju paru-paru dan trakea yang menyebabkan si orang ini batuk-batuk. Selanjutnya, dia akan mencari jalan ke usus dan akhirnya memperbanyak diri di usus besar lo dan mengulangi siklus hidupnya. Pada akhirnya, lo akan kesulitan bernafas karena di paru-paru, hidung, dan mulut terdapat banyak cacing pita dan juga sakit perut karena di usus lo sudah dipenuhi cacing pita. Keempat, eumisetoma. Eumisetoma atau yang lebih dikenal sebagai Madura foot adalah penyakit yang diakibatkan jamur yang sering menyerang tangan, perut, dada, atau juga kepala. Pada awalnya, Madura foot ini mengakibatkan kaki seseorang menjadi bengkak dan lama-kelamaan muncul semacam borok di kaki dan akhirnya kaki tersebut menjadi tidak terbentuk. Madura foot ini biasanya menjangkit para pekerja lapangan. Salah satu contohnya adalah petani yang berumur 20-40 tahun yang kebetulan pas sedang menginjak tanah, ada semacam bibit jamur Madura foot ini masuk ke dalam kaki dan menembus kulit, layaknya jarum atau duri tanaman. Singkat cerita nih, ketika bibit jamur sudah masuk dalam kaki, dia akan mengambil nutrisi dari kaki dan mengubah nutrisi tersebut menjadi habitat yang layak sekaligus mematikan kaki dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ketiga, Fournier. Fournier adalah penyakit yang masuk dalam kategori nekrosis, tapi pada bagian selangkangan pria. Singkat cerita, Fournier ini membuat selangkangan pria mati dan membusuk seperti mayat dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Fournier bisa terjadi karena ada campuran infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerobik dan bakteri anaerobik yang biasanya terjadi oleh pengidap diabetes, alkohol, dan memiliki masalah sistem kekebalan tubuh. Untuk penanganan Fournier sendiri adalah diperlukan treatment berupa konsumsi antibiotik sekaligus operasi untuk mengangkat nekrosis. Tapi walaupun begitu, tingkat kematian dari pengidap Fournier adalah 40% sampai 70%. Mungkin sebaiknya nih para cowok-cowok untuk mulai berhati-hati dengan gula, alkohol, dan wilayah selangkangannya. Kedua, Noma. Mirip dengan Fournier, Noma juga termasuk nekrosis yang tidak hanya menyerang selangkangan pria, tapi juga mulut pria. Noma mengakibatkan selangkangan dari mulut pria menjadi busuk, degeneration, dan sampai daging yang terinfeksi menjadi habis
dan hanya tersisa tulangnya. Penyebab dari norma adalah infeksi bakteri yang saling bermutasi lalu bekerja sama untuk menggerogoti mulut dan juga selangkangan pria. Biasanya orang yang akan atau terinfeksi itu memiliki kesamaan, yaitu malnutrisi, kebersihan kurang terjaga, minum air yang tercemar, penyakit imunitas, demam, dan mengkonsumsi makanan yang tidak disimpan dengan higienis. Noma biasa menginfeksi pria, wanita, atau anak kecil yang berumur 2-6 tahun di negara ketiga yang memiliki kebersihan rendah seperti beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. WHO melaporkan terdapat 140.000 kasus baru tiap tahunnya dan tingkat kematiannya mencapai 90%. Pertama, leprosi. Leprosi adalah infeksi dalam jangka lama oleh bakteri Mycobacterium leprae atau Mycobacterium lepramotosis yang menyebabkan kulit menjadi tidak berbentuk dan kerusakan saraf, biasanya di kaki, tangan, dan wajah. Singkat cerita, leprosi mengakibatkan wajah atau tubuh si penderita menjadi tidak berbentuk, tapi si penderita tidak merasakan rasa sakit, sehingga leprosi ini baru bisa kelihatan ketika wajah atau anggota tubuh si korban mulai tidak terbentuk atau terputus. Tidak seperti penyakit lainnya yang ada dalam video ini, leprosi memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu sampai 2 milenium sebelum Masehi. Pada tahun 2009, penelitian menemukan tengkorak di daerah India yang di dalam tengkorak tersebut terdapat bukti-bukti seseorang yang terjangkit leprosi. Lebih lanjut lagi, beberapa ayat dalam Bible juga pernah menyebutkan 1-2 hal mengenai leprosi. Sepanjang sejarah, manusia berusaha memerangi leprosi dengan berbagai macam cara. Mulai dari menggunakan ular untuk treatment, mengasingkan orang yang terkena leprosi, atau bahkan mengorbankan anak atau perawan kepada dewa-dewi untuk dimintai kesembuhan. Sekarang dengan teknologi pengobatan yang canggih, leprosi ini bisa disembuhkan. Tapi data WHO pada tahun 2013, 8% kasus leprosi itu ada di Indonesia. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jadi gimana nih? Masih pengen mengkonsumsi zat-zat yang tidak baik untuk tubuh? Sebaiknya gue sarankan itu jangan ya. Mulailah berhenti untuk mengkonsumsi zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, karena kesehatan itu adalah aset utama dari manusia. Dan andai kan kalau lo sakit, lo akan susah beraktivitas atau bahkan sulit untuk beribadah. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wingashi, dan follow juga berbagai macam sosial media gue lainnya. Semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Wing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.